Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai bab 2 yang membahas tentang sejarah perekonomian Indonesia. Dengan kami yang beranggotakan 1. Fa'iyatis Sholihah NIM B200180483. 2. Anissa Mulyahati NIM B200180485. 3. Sylvia Wulandari dengan NIM B200180486. 4. Taufik Lukman Hakim NIM B200180487. 5. Aprilia Setiani NIM B200180488. 6. Kusuma Ningtyas Sitoresmi NIM B200180489. Sejarah perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Sejarah perekonomian Indonesia dikelompokkan menjadi 4 masa. Yang pertama, masa sebelum kemerdekaan. Yang kedua, masa Orde Lama. Yang ketiga, masa Orde Baru. Dan yang keempat, masa Reformasi. Masa sebelum kemerdekaan. Dinamika perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari zaman prasejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia. Atas dasar hal itu, maka dinamika perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di Nusantara. Beberapa kerajaan dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia diantaranya adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Bali. Masih dalam masa sebelum kemerdekaan, kami akan membahas masa penjajahan Portugis dari tahun 1509 sampai 1659. Pada masa ini, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawanan dari rakyat terhadap Portugis. Karena komoditi rempah-rempah yang menjadi andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Dengan demikian, kondisi perekonomian Indonesia berada dalam bayang-bayang Portugis. Sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat menjadi bagian dari eksploitasi Portugis. Selanjutnya, masa sebelum kemerdekaan. C. Masa penjajahan Belanda dari tahun 1602 sampai 1942. Belanda masuk ke Indonesia kira-kira pada tahun 1602. Penjajahan Belanda berlangsung kurang lebih selama 3,5 abad. VOC adalah salah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda. Dengan VOC tersebut, segala otoritas perdagangan dikuasai Belanda. VOC benar-benar dibuat dalam rangka menguasai perdagangan, sehingga beberapa kewenangan dimilikinya, seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan bersenjata sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Di sini terlihat betapa VOC mempunyai kekuasaan yang besar. VOC tahun 1795 dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda Indonesia. Bubarnya VOC bukan berarti Belanda kehilangan akal untuk mempertahankan demokrasi penjajahan. Justru muncul kebijakan baru yang disebut dengan kultur stelsel, sistem tanam paksa, memproduksi berbagai komoditi yang diminta di pasar dunia. Hal ini merugikan Indonesia dan Belanda sangat diuntungkan. Sistem ini juga ada sisi positifnya, yaitu masyarakat pribumi mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang ada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di perdesaan pula membangkitkan perekonomian desa. Selanjutnya, masa Orde Lama. A. Masa kemerdekaan dari tahun 1945 sampai
mulai 1950. Ekonomi keuangan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang lebih dari satu secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan ORI sebagai pengganti uang Jepang. Namun, adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah menempuh beberapa kebijakan. Pertama, pinjaman nasional. Kedua, konferensi ekonomi. Ketiga, rancangan 5 tahun Casimo Plan. Keempat, keikutsertaan swasta dalam mengembangkan ekonomi nasional. Kelima, sistem ekonomi gerakan benteng dan ekonomi Alibaba. Selanjutnya yaitu masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1957. Pada masa ini, paham liberalisme mulai masuk dalam kebijakan perekonomian Indonesia. Ciri utama masa demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet. Pada masa itu, pemerintah terkesan memaksakan sistem pasar dalam perekonomian. Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar. Padahal, pengusaha pribumi belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi, sehingga memperburuk perekonomian Indonesia. Anehnya, pemerintah juga sudah mengetahui dampaknya. Maka dari itu, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi perekonomian. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya, yaitu yang pertama ada pemotongan nilai mata uang. Pemotongan nilai mata uang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Kemudian, yang kedua menumbuhkan wira swasta pribumi. Yang ketiga yaitu ada pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMP, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Selanjutnya yaitu masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1967. Demokrasi terpimpin terjadi setelah munculnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibatnya dari sistem ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang berakhir berjalan melalui sistem etatisme, di mana segalanya diatur oleh pemerintah. Namun, sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Akibatnya terjadi devaluasi, kemudian kegagalan dalam berbagai tindakan moneter, dan juga pembentukan deklarasi ekonomi untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Selanjutnya, masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru ini, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada yang pertama, pengendalian inflasi, yang kedua, penyelamatan keuangan negara, yang ketiga, pengamanan kebutuhan pokok. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Keberhasilannya pada tahun 1984. Contohnya seperti yang pertama, University of Sandias, yang kedua, penurunan angka kemiskinan, yang ketiga, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir, mengendalikan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana atau KB. Masa Orde Baru, meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangatlah rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global,
Indonesia merasakan dampak yang paling buruk, seperti yang pertama, harga-harga meningkat secara drastis. Yang kedua, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat. Dan yang ketiga, menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama bidang ekonomi. Masa reformasi. Masa reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, baik dari sisi sosial dan politik. Pada masa ini, muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan sentralis menjadi desentralis. Pada masa reformasi ini, terdiri dari beberapa pemerintahan. Yang pertama, masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang kedua, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Yang ketiga, masa pemerintahan Megawati. Yang keempat, masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kelima, masa pemerintahan Joko Widodo. Yang pertama, masa pemerintahan B.J. Habibie pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang kedua, memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Yang ketiga, membentuk lembaga pemantauan dan penyelesaian masalah luar negeri. Dan yang terakhir, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan IMF. Yang kedua, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid pada 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan. Di antaranya, pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Yang kedua, hubungan pemerintahan dengan IMF juga kurang baik. Yang ketiga, politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal Indonesia. Yang terakhir, makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang cenderung negatif, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. Yang ketiga yaitu masa reformasi, masa pemerintahan Megawati dari tanggal 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Salah satu masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan ekonomi ini adalah: yang pertama, Megawati meminta penundaan pembayaran utang luar negeri. Yang kedua, kebijakan privatisasi BUMN, yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita dan menurunkan kurs mata uang rupiah menjadi Rp8.500. Untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita sebut dengan KPK. Yang keempat yaitu masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dari tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014, merupakan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu tahun 2004 dan tahun 2009. Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam yang merupakan tantangan tambahan bagi presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Terdapat kebijakan yang dianggap kontroversial, yaitu yang pertama, kebijakan mengurangi subsidi BBM, kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT, kemudian kebijakan lain yang ditempuh yaitu
Yang pertama, meningkatkan pendapatan per kapita melalui pengendalian pembangunan infrastruktur. Yang kedua, pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF. Selanjutnya, masa pemerintahan Joko Widodo dari 20 Oktober 2014 sampai sekarang. Joko Widodo merupakan presiden kedua yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu tahun 2014 dan 2019. Pada periode pertama, Jokowi merancang 9 agenda prioritas yang disebut Nawacita. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Jokowi yaitu: yang pertama, menargetkan swasembada pangan, walaupun sampai saat ini Indonesia masih bergantung pada impor komoditas penting pertanian. Yang kedua, mendirikan bank petani dan gudang-gudang dengan fasilitas pengolahan panen di setiap sentra produksi. Yang ketiga, mengalihkan dana subsidi BBM ke program-program pembangunan yang lebih produktif. Yang keempat, menjamin harga pembelian, menyediakan benih, air, serta pupuk, dan membantu mekanisasi alat pertanian. Dan yang terakhir, mengeluarkan banyak paket kebijakan ekonomi yang mana dikarenakan ekonomi global masih lesu yang berdampak pada ekonomi nasional. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.